Halo pemirsa setia nonton singkat, kali ini saya akan bercerita singkat film yang sangat menarik untuk dilihat. Oke, tanpa harus bertele-tele, cus ke ceritanya. War with your peers and yourselves. Sylvia. Absolutely. Gary adalah dosen filsafat di salah satu perguruan tinggi di Colorado, tinggal bersama 2 ekor kucing kesayangannya. Pernah menikah, namun gagal dikarenakan sang istri meninggalkannya lantaran beberapa tahun Gary tak bisa memberinya keturunan. Walaupun mereka telah lama bercerai, hubungan mereka tetap baik-baik saja. Selain mengajar, Gary mempunyai pekerjaan sampingan, ia bergabung dalam tim pemburu bayaran yang bekerja sama dengan pihak kepolisian setempat. For those teenagers he jacked up. Finally. You just got promoted to contract killer. Suatu hari, Jasper, rekan Gary, terlibat masalah dan harus diskorsing selama beberapa bulan. Gary yang tak pernah melakukan peran sebagai pemburu bayaran tiba-tiba ditugaskan untuk menggantikan Jasper. Yang tentunya membuat Gary menjadi ketakutan setengah mati. Karena pekerjaan itu sangat berbahaya. Dan nyawa taruhannya. Saat akan menghadapi klien pertamanya, Gary gugup, namun ia berusaha merubah karakternya sebagai pemburu berdarah dingin. Rekan Gary tak menyangka jika Gary sanggup melaksanakan tugasnya dengan baik. Hell of a profession you're in. Yep. Hands up! Go, 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 go! Fucking hands up. I'll be right to make silence. Go fuck yourself. How about that? You got him, man. Great job, Gary. Seiring waktu keahlian Gary semakin meningkat, ia selalu merubah karakternya dan mengganti namanya setiap bertemu dengan kliennya. Jadi, cara kerja mereka adalah menyamar sebagai pemburu bayaran. Sang pemburu harus memastikan bahwa kliennya benar-benar menyatakan ingin menghabisi seseorang. Di situ, Gary yang menyamar sebagai pemburu bayaran, di tubuhnya dilengkapi dengan perangkat penyadap sebagai bukti pernyataan sang pelaku. Di pengadilan, tidak semua tersangka bersalah. Namun, juga ada yang bebas, dan itu bukan suatu ancaman bagi Gary. Ron. Suatu hari, Gary yang menyamar sebagai Ron, mendapat klien wanita cantik bernama Madison. Madison ingin menghabisi suaminya karena perlakuannya yang kasar, dan terlalu mengatur kehidupannya, juga kebebasannya. Melihat kecantikan Madison, Gary sangat menyayangkan jika ia menjadi seorang kriminal. Gary menyarankan, agar Madison mengambil jalan bercerai, bukan malah menghabisinya. Dan Madison menuruti saran Gary. Ia juga memberikan nomor telepon pada Madison, jika membutuhkan bantuan. Never mind our sting operation. Rekan tim Gary merasa heran, tidak biasa Gary dalam melaksanakan kasusnya, melepaskan begitu saja calon tersangkanya. Gary menjelaskan bahwa, ia hanya ingin memberikan kesempatan wanita itu, untuk berbuat baik. Suatu malam, Gary, sebagai Ron mendapat pesan dari Madison, mengajaknya bertemu di suatu bar. Madison menceritakan bahwa ia mengikuti saran Ron untuk mengambil langkah perceraian, daripada menghabisi suaminya. Obrolan mereka, semakin larut semakin intens. Ron berusaha profesional, agar tidak terlibat hubungan asmara pada kliennya. Namun, Madison yang terus menggoda Ron, membuat Ron melanggar batas yang dia buat sendiri. Madison yang dalam proses perceraian dengan suaminya, kini, sering sekali bertemu dengan Ron, hingga timbul rasa asmara di antara mereka. Suatu malam, saat mereka berkencan, Roy suami Madison memergoki mereka berdua. Roy menduga bahwa Ron yang menyebabkan hubungannya dengan Madison berantakan. Madison mengajak Ron pergi dan tidak menggubrisnya, namun, Roy semakin tidak terima atas perlakuan mereka yang menyebabkan Ron juga terbawa emosi. Di kafe, untuk mendinginkan suasana, karena keributan suami Madison, mereka berdua bersantai, sambil menikmati es krim.
Jasper yang juga kebetulan berada di sana menghampiri mereka. Madison tak menyangka jika seorang Ron mempunyai teman, dan Madison langsung memperkenalkan dirinya. Mendengar nama Madison, Jasper merasa tak asing, namun Ron sesegera mengusir Jasper dari situ. Have we met before? You just look... Maybe it will. All right. Bye. Bye. Seminggu berlalu, Gary mendapat klien baru, yang tak lain adalah suami Madison. Roy ingin Ron menghabisi seseorang, yang tak lain adalah istrinya sendiri, dan untuk tambahannya, Roy ingin menghabisi selingkuhan istrinya juga. Mendengarnya, Ron langsung membalikkan badannya, yang membuat Roy terkejut dan lari ketakutan. Rekan Gary menanyakan kejadian barusan, Gary hanya menjelaskan bahwa Roy membatalkannya tanpa alasan jelas. My perspective, you're getting a little sloppy. Sehabis bertemu Roy, Ron memberitahu Madison untuk sesegera mungkin pergi jauh, karena ia mendapat order dari suaminya sendiri untuk menghabisinya. Madison menolak, karena ia merasa nyaman bersama Gary. I think he might do it. Sehari setelahnya, Gary mendapat kabar bahwa Roy tewas tertembak di rumahnya, dan sang direktur meminta untuk menyelidikinya. The lady came in trying to have her husband killed that we let go. No, I haven't had a chance to tell him yet. Scared me. Hari itu juga, Gary langsung menuju ke rumah Madison, dan memberi kabar tentang kematian Roy. Madison tampak terlihat ketakutan, dan itu membuat Gary semakin curiga, dan merasa aneh dengan sikap Madison. Madison mengakui tewasnya Roy karena ulahnya, dan ia ingin Gary menolongnya. Mendengar pengakuan Madison, Gary malah lebih terlihat kacau, dan itu malah membuat Madison tambah heran terhadap Gary. Technically Oh what? my God. What are you talking about? Akhirnya Gary mengakui So you've been bahwa lying to dirinya me this adalah whole pemburu palsu dengan nama samaran Ron. Dan Ron tidak bisa membantunya, karena dia sendiri sebenarnya belum pernah menghabisi seseorang. Pengakuan Ron membuat Madison shock dan menyuruhnya pergi dari rumahnya. Who the fuck is Gary? I might have walked in as Ron, but I left. Kabar terbaru dari direktur, Madison kini tersangka utama atas kematian suaminya. Karena beberapa bulan yang lalu, Roy mengalihkan asuransinya ke Madison, sebesar $1 juta. Dan itu bisa jadi motif utama Madison. Jasper meminta pada direktur, untuk kasus ini, ia ingin menanganinya. Dan direktur pun menyetujuinya. Let's nail her. No, I'll ride with you. Dengan alat penyadap di tubuhnya, Ron ditugaskan untuk menginterogasi Madison. Saat bertemu, Ron menyuruh Madison untuk mengikuti sandiwaranya, karena Ron tak ingin Madison jadi tersangka. Figure out quick, or we are both fucked. Wait, what? You know that first time we met at the Please You? Find out more about the guy with the gun. Fine by me. Rekan tim Gary merasa cukup dengan bukti yang Gary dapatkan. Tidak dengan Jasper. Jasper merasa ada yang ganjil. Namun Jasper terpaksa satu suara dengan teamnya. On an asshole in the alleyway. Not much happened. Pada malam harinya, Gary kembali ke rumah Madison. Oh, Ia mendapati Jasper sudah berada di sana. you. Jasper menyangka, kejadian siang tadi, Gary telah bersandiwara. Bisa saja, Jasper dengan mudah membongkar kasus Madison tanpa bantuan Gary. Atau Jasper membiarkannya kasus itu berlalu. Cut the bullshit. Dengan syarat, ia ingin bagian dari asuransi Madison yang ia dapatkan dari mendiang suaminya. Madison memberitahu pada Gary bahwa ia memasukkan racun pada Jasper. Jasper salah seorang polisi kotor, korup, dan rasis. Banyak orang di kepolisian yang tak mengharapkan keberadaannya. Selain itu, Jasper hidup seorang diri tanpa keluarga. Dan akhirnya, Gary memutuskan untuk menghabisinya. Itulah akhir dari seluruh film yang dibawakan secara singkat. Jumpa lagi bersama saya Joe di cerita singkat film berikutnya yang pasti lebih seru. Kritik, saran, dan unek-unek bisa kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih.